Jadi setelah kami mendengarkan serta membaca laporan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa ada hal yang menarik. Apabila di penjumlahan antara guru PNS dan guru non-PNS itu rasio untuk SD, SMA, SMA, dan SMK itu ternyata kita jauh lebih baik daripada negara-negara maju seperti Jepang dan Korea. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kami, ini problemnya sebenarnya bukan kekurangan guru dong. Karena dari menyampaikan rasio, diantaranya itu rata-rata rasionya 1 berbanding 16 dan 1 berbanding 17. Dan kalau itu dicermati berarti kan jauh lebih baik. Kan artinya kalau kita lihat kondisi sekarang adalah rata-rata itu pada posisi 1 berbanding 30, 1 berbanding 28, yang diinginkan itu sebenarnya juga jauh dari realita jumlah angka-angka yang ditampilkan oleh data yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kesimpulan itu akhirnya kami melihat bahwa memang masalah utama adalah di distribusi guru. Distribusi guru, kemudian kedua mungkin ketidaktepatan antara apa yang diajarkan dengan latar belakang guru. Walaupun sekarang dari Kemendikbud berdasarkan desakan serta masukan daripada Komisi 10 sudah banyak juga melakukan terhadap katakanlah penyesuaian latar belakang terhadap mata pelajaran yang diampu atau diajarkan kepada peserta didik. Nah, itu juga kami apresiasi kepada Kemendikbud, tapi memang problemnya adalah akselerasinya tidak akan bisa cepat. Nah, oleh karena itu kami juga tadi terkait juga dengan data sertifikasi masih juga ratusan ribu guru yang belum tersertifikasi, juga guru yang belum ternyata masih ada tersisa 28.000 guru yang belum terkualifikasi S1. Dari masalah-masalah seperti tersebut ada 2 hal juga kami sarankan. Yang pertama mengenai kerjasama dengan Dikti, Kemenristek Dikti, yaitu dengan RPL, program rekognisi pengalaman lampau. Jadi bagi guru-guru yang belum S1 itu juga harus mengikuti program RPL supaya bisa disetarakan secara akademik dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, itu setara dengan S1. Langkah kedua adalah mengenai sertifikasi. Karena sertifikasi itu kan seyogyanya ataupun idealnya layaknya kita mengambil atau memperpanjang SIM. Tentu ada periodisasi tentang sertifikasi tersebut. Nah, kalau kita lihat jumlah guru yang 3.019.000 dan kami sudah hitung kapasitas daripada lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Dikbud seperti P4TK, itu paling hebat bisa menghasilkan sekitar 160.000 per tahun, itu pun juga dengan tergopoh-gopoh. Maka dari itu kaitan dengan sertifikasi kami mengusulkan supaya Dikbud menunjuk juga atau membuat atau juga mempersiapkan lembaga-lembaga swasta yang tentunya di-endorse, dan ketika melakukan sertifikasi juga dilakukan pendampingan. Karena apa? Kalau dilihat juga sertifikasi ada uji kompetensi di situ terkait. Ternyata masih ada 2 uji kompetensi yang belum terlakukan oleh perintah undang-undang, yaitu uji kompetensi, itu kompetensi sosial, dan uji kompetensi yang berkaitan dengan kepribadian. Nah, itulah seyogyanya itu juga menjadi tugas daripada pemerintah daerah dan juga organisasi profesi. Jadi kalau di total dari jumlah 4 uji kompetensi tersebut, maka masing-masing lembaga baik itu pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, dan organisasi profesi mempunyai tanggung jawab bersama, sehingga apabila ada guru yang kurang layak berarti adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi profesi. Jadi bukan salah si A, tapi menjadi tanggung jawab semuanya. Nah, oleh karena itu lagi-lagi kami mengusulkan supaya juga dibuat kajian untuk pendirian lembaga swasta untuk membantu melakukan sertifikasi atau uji sertifikasi kaitannya dengan uji kompetensi terhadap guru-guru. Karena apa? Lagi-lagi sertifikasi ini kan ada periodisasi. Ada entah mau dibuat 5 tahunan atau 4 tahunan, tapi memang harus dilakukan uji kompetensi untuk periode-periode tertentu. Itu yang kami sampaikan ketika di panja tersebut.